Yang lebih mengerikannya lagi, dia hobi mengoleksi organ dalam serta kulit manusia. Dia sering mengawetkan organ dalam manusia untuk dijadikan memorabilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke video ini. Baik lagi dengan saya Lut Harel. Seperti biasa, aku akan menceritakan sebuah kisah. Kali ini aku akan menceritakan sejarah salah satu tokoh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Dia adalah seorang wanita bernama Ilse Koch. Mungkin namanya nggak setenar tokoh Nazi lainnya, seperti Hitler, Himmler, ataupun Goebbels. Tapi kekejamannya sebagai tokoh Nazi wanita membuat namanya cukup diingat. Apalagi dia dijuluki sebagai monster atau penyihir dari Buchenwald. Julukan ini disematkan padanya, bukan tanpa alasan lor. Dia dijuluki monster atau penyihir dari Buchenwald karena hobi gilanya yang suka mengoleksi organ dalam dan kulit manusia. Bagaimana kisah hidupnya? Oke, mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Margaret Ilse Kohler atau lebih dikenal dengan nama Ilse Koch lahir pada 22 September 1906 di Dresden, Jerman. Dia adalah putri seorang mantan komandan militer Jerman. Pada masa kecilnya dia sebenarnya dikenal anak yang baik, sopan, dan periang. Pada usia 15 tahun, dia masuk sekolah akuntansi dan lulus pada tahun 1921. Pendidikan yang cukup dipandang tinggi untuk seorang wanita pada masa itu. Setelah lulus, dia bekerja sebagai petugas pembukuan. Dia berjuang memperbaiki taraf hidupnya pada saat perekonomian Jerman belum pulih karena kekalahan Jerman pada Perang Dunia ke-1. Jadi pada saat itu Jerman mengalami krisis ekonomi besar-besaran lor. Di tahun 1932, saat usianya 28 tahun, dia masuk menjadi anggota simpatisan Partai Nazi dengan keyakinan kalau Nazi dapat memulihkan bahkan memajukan perekonomian Jerman yang kian hari kian merosot. Dalam lingkup partai Nazi inilah keberuntungan menyertainya. Ia dilirik oleh salah satu komandan militer SS di Dresden yaitu Karl Otto Koch. Dan Ilse juga menyambut baik perasaan Karl, yang akhirnya mereka menjalin percintaan dan menikah pada tahun 1937. Namanya pun berubah menjadi Ilse Koch. Saat itulah nasibnya mulai berubah. Secara dia menjadi istri salah satu orang terpandang dalam militer Nazi. Ilse dan Karl dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama seorang anak laki-laki bernama Artwin, yang kedua anak perempuan Gisela, dan yang ketiga juga perempuan bernama Gudrun. Tapi Gudrun ini meninggal pada usia 4 bulan karena pneumonia. Karl yang saat itu mendapat tugas sebagai komandan di kamp konsentrasi Sachsenhausen dekat Berlin, membuat Ilse Koch sering dan leluasa ikut campur dalam lingkungan pekerjaan suaminya, di mana dia juga sering ikut terlibat dalam menyiksa para tahanan di kamp tersebut. Bahkan lama-kelamaan dia itu menikmati dan menjadikannya sebagai hobi. Hobi kok menyiksa orang? Kayak nggak ada hobi lain aja kan? Jadi mentang-mentang istri komandan, dia itu berbuat seenaknya kepada para tahanan. Dan kebiasaan ini juga tetap dia bawa pada saat Karl suaminya menyerahkan jabatannya di Sachsenhausen untuk mendirikan dan mengambil alih komando di kamp Buchenwald yang lebih besar. Nah, disinilah kegilaan Ilse Koch semakin menjadi-jadi. Kegilaan apa saja itu? Tetap ikuti ceritanya. Di dalam kamp Buchenwald, dia tetap sama dan bahkan semakin menggila dengan terlibat berbagai penyiksaan kepada para tahanan. Dia sering mencambuk para tahanan tanpa sebab dan bahkan memukuli tahanan sampai tewas. Dan yang gilanya lagi, dia itu sering telanjang bulat dan mengelilingi para tahanan. Terus kalau ada tahanan yang kedapatan meliriknya, dia langsung menembak kepalanya. Emang barbar ini orang. Oleh karena itu dia dijuluki monster atau penyihir. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pelacur dari Buchenwald. Yang lebih mengerikannya lagi, dia hobi mengoleksi organ dalam serta kulit manusia. Dia sering mengawetkan organ dalam manusia untuk dijadikan memorabilia dan suka mengambil kulit manusia yang bertato unik untuk dijadikan souvenir. Gila, yaitu dijadikan souvenir seperti kap lampu, sampul buku, dan bahkan sarung tangan. Ini orang benar-benar sadis ya. Dia juga terkenal rajin dan sangat senang mengantar para tahanan ke kamar gas untuk menuju kematiannya dalam kegiatan Holocaust atau pemusnahan massal. Selain kejam, dia juga terkenal suka kemegahan dan royal dalam gaya hidup. Dia pernah membuat tempat pacuan kuda indoor di dalam kamp tahanan, yang tentu saja dengan biaya nggak sedikit. Walaupun sebenarnya dananya ini ia dapatkan dari barang-barang berharga rampasan para tahanan. Atas kekejaman dan kehidupan glamornya itu, dia dijadikan simbol kekejaman wanita Nazi. Pada tahun 1941, Joslas von Waldeck, anggota SS dan pemimpin polisi Weimar, melakukan penyelidikan internal kepada kepemimpinan Karl Otto Koch terikat isu korupsi dan penggelapan yang sampai ke kantornya. Setelah diselidiki, ditemukan beberapa bukti kuat yang mengindikasi adanya korupsi pada kepemimpinan Karl.
Lalu Waldeck segera menangkap Karl pada 18 Desember 1941. Namun karena kedekatan Karl dengan pendiri dan pemimpin SS Heinrich Himmler mendengar temannya ini ditangkap, saat itu Himmler langsung memerintahkan untuk membebaskan Karl. Cuman konsekuensinya dia dibebas tugaskan di Buchenwald dan diberi tugas baru, yaitu memimpin kamp konsentrasi pemusnahan di Majdanek. Sedangkan Ilse Koch, istrinya, tetap tinggal di pemukiman SS di Buchenwald. Namun pada tahun 1943, Karl dan Ilse ditangkap setelah penyelidikan baru yang dipimpin oleh Hakim SS Konrad Morgen. Surat dakwaan Morgen dikeluarkan pada 17 Agustus 1944 yang secara resmi mendakwa Karl telah melakukan penggelapan dana dan barang senilai 200.000 Reichsmark. Sementara Ilse didakwa menerima barang curian dan mengambil keuntungannya sebesar 25.000 Reichsmark. Di persidangan SS, Karl Otto Koch dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi dengan cara ditembak di Buchenwald hanya beberapa hari sebelum pembebasan para tahanan Buchenwald oleh sekutu. Sedangkan Ilse hanya ditahan selama 6 bulan di penjara Gestapo di Weimar. Setelah bebas, dia pindah bersama kedua anaknya di sebuah flat kecil Ludwigsburg. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, Ilse Koch ditangkap oleh otoritas pendudukan Amerika di Ludwigsburg setelah ada mantan tahanan Buchenwald yang mengenalinya di jalanan. Setelah penangkapannya pada tahun 1947, Ilse diadili bersama 30 terdakwa lainnya di Dachau oleh Letkol William Denson dan mereka semua dituduh telah melakukan kejahatan perang di Buchenwald. Namun yang mengejutkan saat di mimbar persidangan, Ilse Koch mengaku telah hamil 8 bulan dan pengakuannya ini benar, padahal suaminya kan sudah meninggal pada tahun 1945. Entah dengan siapa dia melakukannya. Dia pun nantinya melahirkan di penjara Landsberg pada Oktober 1947. Ilse Koch melahirkan seorang putra yang ia beri nama Uwe Kohler, dan anaknya ini segera diserahkan kepada otoritas kesejahteraan anak Bavaria. Dan saat persidangan itu, Ilse Koch divonis penjara seumur hidup. Setelah Ilse Koch dinyatakan bersalah dan mendapatkan vonis hukuman di Dachau, hukumannya harus melalui peninjauan yudisial wajib di berbagai tingkat sebelum diserahkan kepada Jenderal Lucius de Clay, gubernur sementara di zona Amerika di Jerman untuk persetujuan akhir. Karena pada saat Jerman kalah Perang Dunia Kedua, wilayahnya itu dibagi-bagi oleh sekutu, dan wilayah hukum kasus Ilse Koch ini ada di zona Amerika yang ada di Jerman. Saat kasus Ilse Koch ini ditinjau oleh dua pengacara di kantor wakil hakim advokat kejahatan perang yaitu Harold Kuhn dan Richard Schneider, mereka berdua menyimpulkan kalau hanya sedikit bukti yang meyakinkan terdakwa telah menguliti tahanan yang memiliki tato unik. Mereka menganggap juga kalau dugaan ini didasarkan dari kebenaran yang diragukan. Setelah mendapatkan kesimpulan dari Dewan Peninjauan Kejahatan Perang dan staf hukumnya, serta meninjau sendiri juga catatan di persidangan, Hakim Advokat Kolonel C.L. Halbog mencatat kalau hukuman yang dijatuhkan kepada Ilse Koch itu berlebihan, dan dia merekomendasikan kepada Jenderal Clay untuk mengurangi hukumannya menjadi 4 tahun. Dan akhirnya Jenderal Lucius de Clay mengurangi hukuman Ilse Koch menjadi 4 tahun pada 18 Juni 1948. Jadi yang awalnya seumur hidup menjadi cuma 4 tahun penjara. Namun Clay juga menyarankan agar Ilse Koch diadili berdasarkan hukum Jerman Barat. Saya tidak bersimpati kepada Ilse Koch. Dia adalah wanita dengan karakter bejat dan reputasi buruk. Dia dapat dihukum berdasarkan hukum Jerman. Kami tidak mengadilinya berdasarkan hal tersebut, melainkan sebagai penjahat perang atas tuduhan tertentu saja. Sontak, keputusan pengurangan hukuman Ilse Koch menjadi 4 tahun ini menimbulkan kontroversi khususnya di Amerika Serikat. Namun Clay tetap dalam pendiriannya, dan bertahun-tahun kemudian Clay menyatakan kalau sama sekali tidak ada bukti di transkrip persidangan. Dengan keributan yang ditimbulkan oleh keputusan Clay tersebut, pemerintah Amerika mendesak pengadilan Jerman Barat untuk mengadili Ilse Koch lagi atas tindak kejahatan yang dilakukan kepada warga negara Jerman, sesuatu yang tidak berada dalam yurisdiksi pengadilan militer Amerika di Dachau. Akhirnya Ilse Koch pun ditangkap kembali pada tahun 1949. Sidang pun dibuka pada 27 November 1950 di hadapan pengadilan distrik Augsburg. Pengadilannya ini berjalan selama 7 minggu, di mana 250 saksi dihadirkan, termasuk 50 pembela. Saat persidangan ini, kondisi mental Ilse Koch mulai sangat menurun. Dia sering jatuh pingsan saat persidangan berlangsung. Dan singkat cerita, pada 15 Januari 1951, pengadilan mengumumkan putusannya yang setebal 111 halaman, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, serta hak-hak sipilnya dicabut secara permanen.
Dalam putusannya, pengadilan Augsburg secara tertulis menyatakan kejahatan Ilse Koch di Buchenwald sangat mengerikan karena dia secara sadar menekan perasaan belas kasihan sebagai seorang wanita, di mana dia lebih memilih kebebasan dalam mengejar kekuasaan, prestis, kesombongan, dan keegoisannya. Serta Ilse Koch juga dinyatakan tidak pernah mengakui kesalahannya sekecil apapun. Ilse Koch mengajukan banding agar keputusan tersebut dibatalkan, tapi bandingnya ini ditolak. Begitu juga petisi pengampunan yang ia buat, semuanya ditolak oleh Kementerian Kehakiman Bavaria. Ilse Koch juga memprotes hukuman seumur hidupnya kepada Komisi Hak Asasi Manusia Internasional, namun semuanya sia-sia saja. Dia pun harus mendekam di penjara seumur hidupnya. Hingga pada 1 September 1967, dia ditemukan gantung diri di sel penjara wanita di IH. Saat itu usianya menginjak genap 60 tahun. Sebelum bunuh diri, dia mengalami delusi berat, di mana sering merasa orang-orang yang selamat dari kamp konsentrasi akan menganiaya dia di selnya. Dalam catatan bunuh diri yang ditunjukkan untuk anaknya, dia menyebutkan, "Tidak ada jalan lain, kematian bagiku adalah pelepasan." Jadi sebelum bundir, dia itu sering berhalusinasi, mungkin dihantui perbuatannya yang dulu saat di kamp konsentrasi, sehingga dia merasa suka parno sendiri. Akhirnya putus asa dan gantung diri. Mungkin bisa dibilang ini karmanya dia yang suka menyiksa para tahanan. Demikianlah kisah hidup Ilse Koch atau si monster Buchenwald. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.